Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz Nailul dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, kali ini kita masih akan membahas teks laporan percobaan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Namun hari ini kita akan khusus membahas unsur kebahasaan. Jadi perlu diketahui anak-anak, setelah membahas struktur dan pemodelan teks, satu hal yang perlu kita bahas juga adalah unsur kebahasaan. Nah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, unsur kebahasaan adalah hal-hal seputar tata bahasa dan unsur bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Artinya hal-hal seputar tata bahasa ini harus kita terapkan dalam penulisan teks sehingga teks kita tersusun dengan benar. Baik anak-anak, unsur-unsur bahasa itu ada banyak ya. Yang pertama adalah unsur bahasa baku. Bahasa baku di sini ada 8 hal. Yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Misalnya di sini piringnya gede dewe, diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi piringnya besar sendiri. Nah, ini salah anak-anak. Yang benar adalah piringnya paling besar. Jadi untuk menyatakan paling atau superlatif dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kata paling, berbeda dengan bahasa Jawa yang menggunakan kata dewe. Jadi setiap bahasa memiliki tata aturannya sendiri-sendiri, tidak bisa asal terjemahkan kata demi kata. Terus kemudian contoh berikutnya, menyemplungkan makanan ikan ke kolam, ini juga terpengaruh oleh bahasa Jawa. Yang benar menaburkan makanan ikan ke dalam kolam. Jadi anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap bahasa itu memiliki tata bahasa masing-masing. Jadi tidak bisa kita ketika menerjemahkan bahasa itu diterjemahkan kata demi kata, karena tata bahasanya berbeda. Seperti contohnya bahasa Jawa di sini, nggak bisa asal terjemahkan satu kata demi satu kata seperti ini. Contoh nyatanya adalah ini ya, mlebune metu endi. Nah, ini tidak bisa kita terjemahkan kata demi kata. Akhirnya jadinya seperti ini, masuknya keluar mana. Nah, ini tidak tepat. Yang tepat adalah masuknya lewat mana. Seperti itu. Berikutnya berkaitan dengan kebakuan ya, adalah tidak terpengaruh bahasa asing. Seringkali kita itu kalau mengutarakan atau mengucapkan kata target gitu ya, kita baca target. Teman-teman, tahun ini kita harus mencapai target. Padahal itu salah. Yang benar adalah target. Teman-teman, tahun ini kita harus mencapai target. Nah, itu yang benar. Jadi ini terpengaruh oleh bahasa Inggris anak-anak. Padahal penutur asli bahasa Inggris itu kalau mengucapkan target ya target gitu ya. Cuman orang Indonesia sendiri karena merasa setiap huruf G dalam bahasa Inggris itu kalau ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jadi J, akhirnya jadi terbawa jadi target gitu. Jadi tidak terpengaruh bahasa asing. Unsur kebakuan berikutnya adalah bukan bahasa percakapan. Jadi jangan gunakan bahasa percakapan ketika menyusun teks laporan percobaan. Misalnya ini ya, bukan kayak gini yang gue maksud. Nah, ini nggak boleh, ini bahasa percakapan. Yang benar adalah bahasa resmi seperti ini, bukan seperti ini maksud saya. Itu. Jadi gunakan bahasa resmi, bukan bahasa percakapan. Berikutnya, unsur kebakuan adalah menggunakan imbuhan secara eksplisit. Jadi imbuhan itu digunakan secara utuh, tidak dihilangkan. Seperti ini ya, nyapu ini tidak baku. Yang benar adalah menyapu. Ngarang ini enggak baku.
Yang benar adalah mengarang. Numpang ini juga tidak baku. Yang benar adalah menumpang. Berikutnya, menggunakan kata sesuai konteks. Tikus itu meninggal setelah memakan racun. Ini tidak sesuai dengan konteks, karena untuk menyebut kematian pada setiap binatang itu lazimnya digunakan kata mati, bukan kata meninggal. Terus berikutnya, pahlawan itu mampus ketika sedang berjuang. Nah, ini sangat tidak cocok, karena untuk menyebut kematian bagi seorang pahlawan yang sedang berjuang itu lebih tepat menggunakan kata-kata gugur atau tewas, bukan mampus. Jadi anak-anak menggunakan kata-kata itu harus sesuai dengan konteks, jangan asal seperti itu. Berikutnya, tidak rancu anak-anak. Di sini contohnya adalah sebuah kata, istri pejabat polisi. Ini kan mengandung dua makna ini. Apakah yang dimaksud itu istrinya pejabat seorang polisi atau istri dari seorang polisi pejabat? Jadi diusahakan tidak rancu seperti ini. Terus berikutnya, kerancuan yang lain itu misalnya seperti ini. Perampok itu berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Loh, ditangkap kok berhasil? Nah, kan salah. Yang betul adalah Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil menangkap perampok itu. Harusnya seperti itu. Jadi yang namanya ditangkap itu kok berhasil, ya bukan gitu. Jadi tidak boleh rancu. Berikutnya, tidak mengandung pleonasme atau pemborosan kata anak-anak. Misalnya dia turun ke bawah, sudah jelas bahwa kalau turun itu pasti ke bawah, jadi nggak perlu, kalau sudah pakai turun nggak perlu ditambahi ke bawah. Dia turun, nah, cukup gitu. Atau dia ke bawah, nah, cukup. Contoh lain, saya sudah melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri. Sudah jelas bahwa seseorang kalau melihat sesuatu itu pasti ya dengan matanya yang ada di kepalanya itu. Ya nggak perlu, cukup saya sudah melihat kejadian itu. Nah, itu saja. Cuman anak-anak memang kadang-kadang pleonasme ini adalah bukan berarti sama sekali tidak boleh ya. Tapi kadang-kadang memang perlu digunakan untuk menegaskan sesuatu. Ini namanya majas. Majas. Berikutnya, tidak mengandung hiperkorek anak-anak. Hiperkorek itu apa? Hiperkorek itu adalah sok membenar-benarkan, padahal dia malah salah seperti itu. Sudah hafal, yang benar adalah sudah hafal. Sudah paham, yang benar adalah sudah paham. Beli figura, padahal yang benar adalah beli figura. Jadi itu berkaitan dengan hal-hal yang kata baku. Baik. Unsur kebahasaan yang kedua adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Dalam teks laporan percobaan kita juga menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks istilah lainnya adalah kalimat tunggal, kalimat yang memuat satu aktivitas atau peristiwa. Misalnya, Fahmi menghafalkan satu halaman Al-Quran setiap hari. Ini mengandung satu peristiwa, satu aktivitas. Ini adalah kalimat tunggal. Terus berikutnya kalimat kompleks adalah istilah lainnya kalimat majmu, yaitu kalimat yang memuat lebih dari satu aktivitas atau peristiwa. Contohnya di sini, Fahmi tidak hanya rajin sholat, ia juga menghafalkan satu halaman Al-Quran setiap hari. Nah, ini ada dua aktivitas. Aktivitas pertama adalah rajin sholat. Aktivitas yang kedua adalah menghafalkan satu halaman Al-Quran. Contoh berikutnya, walaupun langit masih mendung, ia tetap berangkat sekolah. Aktivitas pertama adalah atau peristiwa pertama adalah masih mendung, sedangkan peristiwa kedua adalah berangkat sekolah. Terus berikutnya kalimat kompleks juga menggunakan konjungsi, atau kalau tidak menggunakan konjungsi ada koma di tengah kalimatnya. Seperti ini ya, Fahmi tidak hanya rajin sholat, koma, ia juga menghafalkan satu halaman Al-Quran setiap hari. Unsur kebahasaan berikutnya adalah konjungsi anak-anak. Ini sudah sama-sama paham ya, konjungsi itu yang mana? Konjungsi itu yaitu kata penghubung.
ada yang bersifat koordinatif yaitu dan, atau, tetapi. Ada juga yang bersifat subordinatif yaitu sejak, ketika, walaupun. Nah, berikutnya anak-anak, unsur kebahasaan yang kita gunakan dalam teks laporan percobaan adalah kata teknis. Kata teknis ini disebut juga dengan kata kajian atau istilah-istilah khusus yang biasa digunakan dalam bahasan-bahasan khusus. Misalnya ketika kita membahas hukum, maka kata-kata yang muncul ketika kita membahas hukum itu adalah ya kasus, delik, pidana, perdata, seperti itu. Terus kemudian kalau bidang pertanian, maka kata yang kita gunakan biasanya ya humus, insektisida, pestisida, mencangkul, seperti itu. Begitu juga kata ekspor, neraca, debit, kredit akan muncul di dalam teks yang membahas ekonomi. Begitu juga kata opname, rumah sakit, dokter, itu akan muncul dalam teks yang membahas kesehatan. Akan sangat jarang sekali kita jumpai atau bahkan tidak kita jumpai ya kata delik gitu, muncul dalam teks yang membahas pertanian, seperti itu. Atau bahkan kata ekspor gitu muncul dalam teks yang membahas kesehatan, itu akan sangat jarang kita jumpai atau bahkan tidak mungkin, karena ya kata-kata itu digunakan dalam konteks khusus topik-topik tersebut, tidak bisa lintas topik. Bukan tidak bisa ya, jarang sekali digunakan untuk lintas topik, sulit digunakan. Jadi itu. Berikutnya unsur kebahasaan yang kelima adalah kata bilangan anak-anak. Jadi dalam teks laporan percobaan ini kita juga menggunakan kata bilangan. Ada 1, ada 2, ada 3, atau kata bilangan tingkat, ada pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau kata bilangan pecahan yaitu setengah, seperdua, seperempat, dan seterusnya. Berikutnya unsur kebahasaan yang keenam adalah kata depan. Kata depan ini adalah biasa disebut dengan preposisi, yaitu penulisannya dipisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya di, ke, dari, untuk, pada, dengan, oleh, dan seterusnya. Misalnya di rumah, ke sekolah, dari dokter, untuk Allah, dengan hati-hati, itu kata depan. Berikutnya yang terakhir anak-anak, unsur kebahasaan yang terakhir adalah awalan, atau istilahnya adalah afiksasi yang ditaruh di awal, yaitu prefix. Ini kita nggak bahas ini ya, nggak bahas infix, sufix, konfiks, kita bahas prefix saja, yaitu awalan, yaitu di, me, ter, ber. Baik, itu insya Allah beberapa unsur kebahasaan yang kita gunakan dalam teks laporan percobaan. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe.